Halo Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya Shirley Angelin Kusuma dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Menjadi orang tua adalah perjalanan penuh tantangan, terutama ketika menghadapi situasi di mana anak mengalami kesulitan emosional atau perilaku. Salah satu isu penting yang perlu dipahami oleh orang tua adalah mengenai developmental trauma atau trauma perkembangan, yaitu dampak jangka panjang dari pengalaman buruk atau traumatis yang dialami oleh anak selama masa pertumbuhannya. Trauma ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan juga kognitif anak jika tidak ditangani dengan tepat. Apa itu developmental trauma? Developmental trauma terjadi ketika anak mengalami stres yang kronis, ketakutan, atau pengalaman negatif yang berulang selama masa kritis perkembangannya. Misalnya di usia bayi, balita, atau remaja awal. Contoh peristiwa yang dapat memicu trauma perkembangan antara lain pelecehan fisik, emosional, atau bahkan seksual, pengabaian atau neglect oleh pengasuh, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan juga perceraian orang tua yang tidak dikelola dengan baik. Bisa juga ketika anak tinggal di lingkungan yang tidak aman, misalnya kemiskinan yang ekstrim atau paparan konflik yang terus-menerus. Trauma ini berbeda dari trauma tunggal seperti kecelakaan. Karena trauma perkembangan terjadi terus-menerus dan biasanya justru melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi sumber perlindungan bagi anak. Tanda dan gejala developmental trauma anak yang mengalami developmental trauma mungkin menunjukkan gejala yang bervariasi tergantung usia dan tingkat keparahannya. Misalnya pada usia dini atau balita, anak bisa mengalami sulit tidur atau sering mimpi buruk, rewel, mudah marah, atau ketakutan yang berlebihan, hingga bisa sampai pada keterlambatan bicara atau keterlambatan motoriknya. Pada usia sekolah, kesulitan bisa terjadi pada anak dengan sulit fokus atau kesulitan belajar di sekolah, perilaku menjadi agresif atau menarik diri dari sosialisasi. Bisa terjadi regresi, misalnya mengompol kembali padahal sudah bisa toilet training. Pada remaja, perilaku berisiko, seks bebas, penyalahgunaan obat, gangguan makan, atau kecemasan berlebihan. Remaja juga bisa mengalami kesulitan membangun hubungan sehat dengan teman atau keluarga. Lalu bagaimana dengan dampak jangka panjang pada perkembangan anak? Developmental trauma yang tidak ditangani dapat menyebabkan masalah serius di masa dewasa, seperti gangguan hubungan atau attachment disorder. Anak sulit mempercayai orang lain atau merasa tidak layak dicintai hingga dewasanya. Disfungsi emosional, mudah stres, sulit mengendalikan amarah, atau merasa hampa. Pada masalah kognitif, bisa muncul dengan daya ingat yang rendah, kesulitan memecahkan masalah, atau prestasi akademik yang buruk. Bahkan juga bisa berdampak pada kesehatan fisik, seperti menderita risiko penyakit kronis seperti jantung atau diabetes akibat stres yang berkepanjangan. Lalu hal apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam membantu pemulihan anak dengan trauma perkembangan? Sebagai orang tua, kita semua berperan kunci dalam menyembuhkan luka emosional anak. Berikut ini saya share beberapa strategi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Yang pertama, bangun keamanan dan kepercayaan. Pastikan anak merasa aman secara fisik dan emosional. Hindari hukuman fisik atau ancaman. Konsisten dalam memberikan kasih sayang dan responi secara empatik. Yang kedua, kita bisa mencari bantuan profesional, terapi psikologis,
seperti trauma fokus cognitive behavioral therapy atau konseling keluarga juga bisa membantu anak memproses trauma. Jika diperlukan, jika traumanya berat, dokter atau psikiater anak dapat meresepkan terapi medis untuk gejala spesifik, misalnya pada kecemasan. Yang ketiga, latih keterampilan regulasi emosi. Ajarkan anak mengenali emosi melalui aktivitas sederhana, seperti menggambar atau bercerita. Mempraktekkan teknik menenangkan diri seperti pernafasan dalam atau mindfulness. Yang keempat, ciptakan rutinitas yang stabil, jadwal harian yang teratur, waktu makan, tidur, bermain, memberi anak rasa kontrol dan predictability. Yang kelima, edukasi diri tentang trauma. Pahami bahwa perilaku sulit anak mungkin adalah respons dari trauma, bukan kesengajaan. Buku, webinar, atau kelompok dukungan orang tua bisa menjadi sumber pengetahuan untuk mengatasi trauma perkembangan ini. Apakah kita bisa melakukan pencegahan terhadap developmental trauma? Tentu saja kita bisa. Lingkungan pengasuhan yang penuh kasih sayang adalah kunci mencegah trauma. Beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan adalah responsif terhadap kebutuhan anak. Tangis atau protes anak adalah cara mereka berkomunikasi. Pastikan Anda merespons dengan sabar. Hindari konflik di depan anak. Pertikaian orang tua yang intens bisa menimbulkan ketakutan mendalam. Jaga kesehatan mental diri sendiri. Orang tua yang stres atau depresi berisiko tidak bisa memberikan pengasuhan yang optimal. Berikut adalah tambahan untuk memberikan pemahaman lebih holistik tentang dampak trauma pada otak dan cara intervensi berbasis sains dengan sudut pandang biopsikologi dan neuroscience dalam artikel tentang developmental trauma ini. Memahami developmental trauma dari perspektif neuroscience, perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman awal. Saat anak mengalami trauma kronis, respons stres yang terus-menerus dapat mengubah struktur dan fungsi otak, terutama di area yang berkaitan dengan emosi, memori, dan pengambilan keputusan. Pemahaman ini membantu orang tua dan pengasuh mencari solusi yang lebih efektif untuk pemulihan anak dengan trauma perkembangan. Dampak trauma pada otak anak bisa dilihat pada 1. Sistem limbik yang hiperaktif. Amigdala, di mana amigdala adalah pusat respon fight, flight, or freeze. Menjadi terlalu sensitif membuat anak mudah cemas, hiperwaspada, atau agresif. Di hipokampus sebagai pengolah memori bisa menyusut, menyebabkan anak sulit membedakan ancaman masa lalu dan masa sekarang. Pada prefrontal korteksnya, dia adalah pengatur emosi dan logika, bisa berkembang tidak optimal sehingga anak sulit mengontrol impuls atau mengambil keputusan yang bijak. Gangguan pada sistem stres atau HPA aksis, trauma kronis mengacaukan sumbu hipotalamus, hipofisis, dan adrenal atau HPA aksis tadi, yang mengatur produksi hormon stres seperti kortisol. Kadar kortisol yang tinggi yang berkepanjangan akan merusak koneksi syaraf dan menghambat pertumbuhan neuron baru atau yang disebut dengan neurogenesis. Kemudian perubahan neurotransmitter, ketidakseimbangan serotonin dan dopamin dapat memicu gejala depresi, sulit fokus, atau bisa menimbulkan kecanduan pada masa remaja. Strategi intervensi yang berbasis neuroscience seperti apa? Neuroscience menawarkan pendekatan berbasis bukti untuk membantu menyembuhkan otak yang terdampak oleh trauma. 1. Kita membangun safety untuk menenangkan amigdala. Bagaimana caranya? Lingkungan yang aman dan predictable tadi mengurangi aktivasi amigdala. Contoh,
dengan koregulasi. Orang tua menenangkan anak melalui kontak fisik, pelukan, atau suara yang lembut yang akan memicu produksi oksitosin atau hormon ikatan untuk menetralisir kortisolnya. Rutinitas yang konsisten membantu otak memprediksi lingkungan, mengurangi kecemasan. Kemudian, kita bisa melakukan stimulasi neuroplastisitas dengan aktivitas sensorik. Otak anak memiliki plastisitas yang masih tinggi. Aktivitas dapat merangsang pembentukan koneksi syaraf baru, seperti terapi bermain sensori motor. Dengan bermain pasir, menggambar, atau memainkan musik secara sederhana saja, itu dapat mengaktifkan area otak yang terkait dengan kreativitas dan regulasi emosi. Aktivitas fisik seperti olahraga bisa meningkatkan brain-derived neurotrophic factor atau protein yang mendukung pertumbuhan neuron di hipokampusnya atau pusat memorinya. Kemudian, nutrisi untuk kesehatan otak. Asupan omega dari ikan, kacang-kacangan, zinc, dan magnesium mendukung fungsi neurotransmitter dan mengurangi inflamasi otak akibat stres yang sudah kronis. Latih mindfulness dan latihan pernafasan. Latihan mindfulness menguatkan koneksi antara prefrontal cortex, pusat asesmennya, dan amigdala, membantu anak berpikir sebelum bereaksi. Teknik pernafasan dalam mengaktifkan saraf vagus yang menurunkan respon stresnya. Pentingnya intervensi dini masa kanak-kanak adalah periode kritis karena otak masih sangat plastis. Trauma yang diintervensi sebelum usia remaja memiliki peluang pemulihan yang lebih besar. Contohnya, anak yang mengalami pengabaian tapi kemudian mendapat pengasuhan yang responsif dapat menunjukkan peningkatan volume hipokampus dalam 12-18 bulan. Terapi bermain yang intensif pada balita mampu memperbaiki gangguan attachment dengan merangsang sistem oksitosinnya. Lalu bagaimana peran orang tua dalam konteks biopsikologis ini? Respon pengasuhan membentuk neural pathway. Setiap kali orang tua merespon tangisan anak dengan hangat, otak anak membentuk jalur saraf baru yang mengasosiasikan kesulitan dengan dukungan. Kemudian, hindari toxic stress. Paparan konflik atau kekerasan verbal mengaktifkan gen terkait stres yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dari sini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa developmental trauma bukan sekedar masalah psikologis, tapi juga biologis. Dengan memahami perubahan neurologis yang terjadi, orang tua bisa memilih intervensi yang tepat untuk memulihkan keseimbangan otak anak. Kolaborasi dengan terapis, dokter, dan ahli neuroscience semakin meningkatkan efektivitas penyembuhan. Dengan pendekatan neuroscience, kita tidak hanya menyembuhkan pikiran, tetapi juga memulihkan otak, organ yang menjadi pusat harapan dan resilien. Ayah bunda, mini parenting ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan bukan pengganti konsultasi profesional. Jika anak menunjukkan gejala trauma, segeralah hubungi psikolog atau tenaga kesehatan mental. Yang terakhir dari saya, developmental trauma bukanlah akhir dari perjalanan hidup anak. Dengan dukungan yang tepat, anak bisa pulih dan tumbuh menjadi individu yang resilient. Orang tua tidak perlu merasa sendirian. Carilah bantuan jika diperlukan. Bersikaplah lembut pada diri sendiri dan percayalah bahwa setiap langkah kecil Anda berpengaruh besar bagi masa depan anak. Parents, dari pemaparan tadi kita telah melihat apa itu developmental trauma dan dampaknya bagi perkembangan anak. Tentunya kita sebagai orang tua tidak menghendaki hal ini dialami oleh anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Namun,
kita perlu menciptakan dan memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada anak-anak dalam tumbuh kembangnya dengan penuh kasih, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi yang mungkin sedang dalam dampak developmental trauma. Mazmur 103 ayat 13 berbunyi, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Parents, Mazmur ini memberikan gambaran karakter Allah yang penyayang dan penuh kasih kepada umatnya. Sebagaimana gambaran karakter Allah tersebut, kita para parents dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih itu dalam merawat, menjaga, dan memenuhi seluruh kebutuhan tumbuh kembang anak dari segi fisiknya, kognitif, emosional, dan juga kerohanian mereka. Bila para parents sedang mendampingi anak-anak dalam dampak developmental trauma, maka marilah untuk tetap semangat dan mengupayakan pemulihan seperti yang disarankan oleh Ibu Shirley dalam pemaparannya tadi, sambil memohon dalam doa kepada Tuhan untuk penyembuhan dan pemulihan buah hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan percayakan, anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB TV. Tuhan memberkati.